Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum mulai pelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin. Semua siap? Doa mulai. Silakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, satu orang maju ke depan. Hiduplah Indonesia Raya 34. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Yes, yes, yes. Tepuk perlindungan anak. Tubuhku dilindungi, tidak boleh disentuh. Mulutku, dadaku, kelaminku, pantatku, tidak boleh disentuh. Kalau kamu menyentuhnya, nanti kamu di penjara. Teman-teman dipersilakan duduk kembali.
dengan mencuci tangan ya, kemudian memakai masker dan juga menjaga jarak. Baik, sebelum itu Ibu absen terlebih dahulu ya. Di-stop aja dulu, Mbak. Adelia Kairunisa, Agisna Safira, Alvin Hartanto, Anissa Ramadhani, Argia Artanti, Bunga Faiza Atira, Tartenza Davi Dunggio, Desma Alivia Ahmad, Dian Ayu Sapitri, Dinda Altafunisa, Dwi Eri Mazahra, Fahmi Hairul Anam, Gaizan Gibran Gabriel, Hasya Aruni Astraila Nata, Kaisa Aurelia, Iran Naika Dwi Putri, Mirhan Adrian, Muhammad Dafa Zamzami, Muhammad Rafi Al-Hafiz, Mutia Dwi Ivani, Naura Alfira Alfat, Naura Amira Zahra, Putri Tita Zulaika, Raihan Aditya Wijaya, Hadir Bu. Rasya Aulia Sipana, Hadir Bu. Reza Win Amalia, Hadir Bu. Rizky Safira, Selvi Mailawati, Selvi Rahmawati, Winda Aselda, Zaskia Elia, Zeze Lovia. Keterangannya apa? Sakit. Sakit. Baik, kita doakan ya, semoga temannya yang sakit segera diberi kesembuhan. Ya. Amin. Ibu sudah mengecek hadiran kalian ya. Sekarang Ibu mau bertanya. Sebelum kalian berangkat ke sekolah ya, kegiatan apa saja yang sudah kalian lakukan dari sekolah sebelum berangkat ke sekolah? Ya, apa nah? Jam 5.00 saya bangun, Ya. saya mandi, habis mandi saya sholat subuh, Ya. habis sholat subuh saya sarapan, habis jam 10 saya berangkat sekolah. Ya, bagus. Ada lagi? Ya. Ini saya bangun, Ya. duduk, baca Al-Quran, menunggu sholat subuh, kemudian sholat subuh, Ya. langsung baju sekolah, Ya. mandi, lalu sarapan, jam 6.20 berangkat. Ya, bagus. Pasti sama semua ya kegiatan yang sudah kalian lakukan ya dari rumah sebelum kalian berangkat ke sekolah. Pada sholat subuh nggak bangun tadi pagi? Sholat ya. Ya, jangan pernah meninggalkan sholat ya. Jadi sekarang Ibu menjelaskan dulu ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi, kalian perhatikan ke depan sini. Ini tuh mendeskripsikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selain ada itu, di sini juga ada indikator ya. Indikator yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, siswa menunjukkan
hasil proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian ada juga tujuan pembelajaran, ya. Ya, di sini Ibu memakai model ya pembelajaran yaitu PBL atau Problem Based Learning, ya, dengan metode diskusi kelompok. Nah, di sini untuk mendapatkan dan meningkatkan aktivitas belajar siswa yang rendah, maka kita akan mengukur dengan memakai metode diskusi kelompok. Ya, baik. Nah, bab pertama di sini perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita lihat di sini ya. Itu ada pembentukan ya BPUPKI. Ya. Soekarno juga itu menamai prinsip-prinsip sebagai Pancasila ya. Nama ini diajukannya setelah berkonsultasi dengan temannya ya yang ahli bahasa. Nah, di sini Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang berarti panca. Iya, panca itu berarti 5 dan sila asas atau dasar negara. Nah, kemudian tidak berhenti di sidang pertama ya. Nah, BPUPKI ini masih ingin ya membuat sidang yang kedua, ya. Sidang yang kedua di sini adalah pada tanggal 10 Juli 1945. Ya, di situ membahas tentang apa? Rancangan Undang-Undang Dasar. Iya, kalau sidang yang pertama tadi pada tanggal berapa? 29 Mei sampai 1 Juni. Ya, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, ya di sini sidang keduanya yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Kalau yang sidang pertama membahas tentang apa? Rancangan Dasar Negara. Iya, Rancangan Dasar Negara. Nah, jadi kesimpulannya yang pertama kita sudah membahas tadi ya tentang pembentukan dari BPUPKI. Kemudian ya pada tanggal berapa BPUPKI dibentuk ya. Kemudian ketua dari BPUPKI siapa dan para anggotanya ya. Kemudian perumusan dasar negara menurut masing-masing tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin, kedua Mr. Sutomo, kemudian Insinyur Soekarno. Ya, kemudian di sini juga membahas tentang sidang ya. Ada sidang pertama dan sidang kedua ya. Baik, untuk pertemuan hari ini ya, Ibu cukupkan sekian dulu untuk materi pada hari ini mengenai BPUPKI. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang PPKI. Dan nanti kalian tahu juga apa ya hubungan antara BPUPKI dengan PPKI. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu yang akan bertanya ya. Bagaimana susunan keanggotaan BPUPKI? Ada yang tahu? Susunan keanggotaan BPUPKI. Ayo susunan, ya. Ini punya ketua, Ya. ketua dan anggotanya. Ketua
Ketuanya siapa? Ini dokter apalagi KRT Dokter KRT Rajiman Rajiman Video di Ningrat. Ningrat. Kemudian anggotanya siapa aja wakilnya? Ciba Baseo Sio itu dari mana? Iya, dari Jepang. Kemudian yang kedua wakilnya siapa wakilnya? RP Suroso ya, itu perwakilan dari Indonesia ya, bagus ya. Kemudian pertanyaan kedua, kapan sidang BPPKI pertama dilakukan dan membahas tentang apa? Tanggal 29 Mei sampai 1 Juni Ya. Iya, bagus. Ya, itu ya. Pertanyaan dari Ibu ya. Untuk selanjutnya tugas kalian di sini Ibu bagikan kelompok ya. Ya, Ibu bagikan 5 kelompok ya Nak ya. Masing-masing kelompok itu 6 orang. Ya, Ibu persilakan kalian membentuk kelompok ya. Kemudian sesuaikan dengan kelompok kalian. Kelompok 1. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 ya. Ibu yang bagikan saja ya. Itu ada Rasya ya. Kemudian Rasya. Kemudian Reza, Dian, Dwi dan Desma ya. Kemudian kelompok 2, Karteza, Fahmi, Alvin, Anissa, Agisna dan Rizky ya. Yang sudah Ibu sebutkan segera ya ke kelompoknya masing-masing. Kemudian kelompok 3 itu Kiran, Ardia, Rehan, Mutia, Dinda dan Kaisa ya, itu untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 Mirhan, mana Mirhan? Kemudian Dava ya, Gaizan, Raffi, Naura Amira dan Naura Fira ya, itu masuk ke kelompok 4 ya. Kemudian kelompok 5 Winda, mana Winda? Putri ya, Selfie, Saskia, Selfie R, Bunga dan Adelia ya. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing ya. Ya, peserta didik ya. Silakan nanti per kelompok kalian jangan lupa ya. Dalam satu kelompok itu ada yang namanya ketua kelompok dan wakil ya. Silakan ditulis, nanti ditentukan ya siapa ketua kelompoknya dan wakilnya ya. Ini ada berapa orang? Ini kelompok. Ada berapa orang? Ini berapa orang?
tidak ada yang mengerjakan dalam satu kelompok, kalian tulis namanya, ya. Di situ kalian tulis ya pertemuan pertama ya. Diskusikan tersebut bisa ya kalian lihat dari buku paket kalian ya. Ibu kasih waktu 20 menit nah ya. Kemudian kalau sudah selesai nanti kita presentasikan ya. Nanti masing-masing kelompok itu maju ke depan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya.
Ayo didiskusikan dengan teman kelompoknya. Terus kita simpan ya, kayaknya mau pakai pena ya. Membentukkan secara terus menjadi menjadi Ya, semua kelompok harus bekerja. Tidak ada yang diam. Yang namanya kerja kelompok itu harus bekerja bersama-sama ya. Tidak ada yang sendiri-sendiri. Ya, majunya 20 menit ya. Kita maju ya. Ayo, semangat. Ya, untuk materi pokok itu materinya adalah perumusan dasar negara ya. Ya, kalian tulis di situ materi pokok perumusan dasar negara. Ya, kenapa? Proses perumusan itu. Itu kan ada tadi satunya yang dibagikan. Nah. Baca lagi ya pakai intannya. Terus yang nomor 2 Nomor 2 yang mana? nomor 2 ini sebenarnya aku nulis sih yang ini nomor 5. Nah ini ya itu ya ada berapa sih orang 5 itu berarti ini menjadi kesatuan apa namanya sebentar bahasa kemanusiaan jadi mungkin kami
Indonesia. Ya, sudah waktunya sudah habis ya. Ya, silakan nanti yang ibu tunjuk kelompoknya ya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan sini ya. Untuk kelompok 1. Ya, silakan maju kelompok 1. Ya, silakan maju. Dibacakan ya, kedua kelompoknya siapa, wakilnya siapa ya. Silakan kamu perhatikan teman-temanmu ya. Ya, ketua kelompok yang keras suaranya dibacakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyajikan hasil dari kerjaan kami. Ketua kelompok Hasya, wakilnya Darasya, Anggotanya sebutkan. anggotanya Dian, Desma, Reza, Dwi. Silakan dibacakan hasil diskusi kalian tadi. Ya, yang pertama. Yang lembar kerja siswa pertama. Jepang datang ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942. Satu orang aja membacakan. Keduanya, kekalahan Jepang di Perang Asia Pasifik oleh sekutu Inggris, Amerika, Belanda. Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengumumkan pembentukan BPUKI, Dokuritsu Jundi Chosakai. Ya, terus? Pembentukan BPUPKI secara resmi pada tanggal 29 April 1945 dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat. Pelaksanaan sidang BPUPKI pertama, pengusulan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang pertama. Ya, kemudian bacakan yang kedua, hasil diskusi yang kedua. Usul-usulan dasar negara. Muhammad Yamin secara lisan: 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Muhammad Yamin secara tulisan: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Supomo: 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Soekarno: 1. Nasionalisme atau kebangsaan,
kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Ya, selanjutnya. Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Ya, untuk kelompok lain yang ingin menanggapi ya atau bertanya dipersilakan. Ayo, kelompok 5. Mana kelompok 5? Mana kelompok 5? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 3. Ya, kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Terus kelompok selanjutnya? Kelompok 2. Ya, tidak. Kalau itu ibu yang bertanya ya. Di situ tadi menurut 3 tokoh ya. Itu menurut Mr. Supomo, kemudian Muhammad Yamin dan Insinyur Soekarno ya. Di situ mereka merumuskan ya masing-masing 5 dasar negara ya. Itu kalau menurut Muhammad Yamin itu ada berapa? Iya, ada 5. Di situ terdapat 2 ya. Itu secara lisan dan secara tertulis ya. Masing-masing di situ disebutkan 5 ya isi dari dasar negara yang dikemukakan oleh siapa tadi? Muhammad Yamin. Ya, tidak ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Ya, kalau tidak beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Untuk kelompok 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 2 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, ketua kelompoknya siapa? Untuk kelompoknya Kak wakil ketuanya Fahmi, anggotanya Alvin, Agisna, Anissa, dan Rizky. Ya, dibacakan soalnya apa soalnya? Urutkan kejadian secara kronologis atau proses mengenai proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang ditinjau dari segi historisnya, mulai dari kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia sampai dengan pengusulan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI 1. Jepang datang ke Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Setelah itu, kekalahan Jepang di Perang Asia Pasifik oleh Sekutu Inggris, Amerika, dan Belanda. Setelah itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengumumkan pembentukan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Sosakai dan pembentukan BPUPKI secara resmi pada tanggal 29 April 1945 dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Widyo Diningrat dan pelaksanaan sidang BPUPKI 1 dan pengusulan rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI 1. Ya, gantian yang keduanya. Ya, dibacakan hasil diskusi yang kedua. Hasil diskusi kedua, usulan dasar negara. Muhammad Yamin secara lisan. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan. Dari Muhammad Yamin secara tulisan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia,
3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Mr. Sutomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan dan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Dari Insinyur Soekarno. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dari Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan. Ayo, dari kelompok lain. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Ya, baik. Silakan. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang silakan perhatikan ke depan ya. Ya, demikianlah tadi ya presentasi yang sudah dikemukakan ya oleh masing-masing kelompok ya. Ya, sekarang berhubung waktunya sudah hampir selesai ya, hampir habis, maka di sini Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian atau refleksi ya. Coba Dwi, mana Dwi? Dwi, bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran tadi? Senang. Kemudian apa lagi? Menambah ilmu. Iya, setidaknya menambah ilmu ya. Kemudian apa lagi Nak? Ya, jadi kalian mengetahui ya dari materi yang sudah dijelaskan tadi ya, siapa ketua dari BPUPKI ya, kemudian jumlah atau anggotanya ada berapa ya, kemudian wakil dari BPUPKI ya, kemudian siapa saja yang merumuskan rumusan dasar negara, dan yang terakhir adalah sidang dari BPUPKI. Nah, kemudian apa kekurangan atau kelebihan yang sudah dilakukan tadi dalam kegiatan pembelajaran? Ada tidak kekurangan yang kalian ambil dari materi yang Ibu sampaikan tadi? Ya, kelebihannya? Iya, bisa menambah wawasan. Kemudian apa? Apa selain menambah wawasan? Iya, menambah ilmu pengetahuan ya. Ya, setidaknya kalian mengetahui ya tentang rumusan dasar negara. Baik, untuk tindak lanjut selanjutnya yaitu kalian untuk tugas di rumah ya, atau PR di rumah. Nanti silakan kamu buka buku paketmu. Ya, buka buku paketmu halaman 20. Ya, di situ ada soal ya. Silakan nanti di rumah untuk pekerjaan rumah kalian silakan kamu kerjakan ya. Nanti minggu depan Iya, dari sini. ya. Sampai sini. Nah, iya. Sampai sini.
konsentrasi kalian ya, biar ibu nilai. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Salam dengan orang tuamu di rumah ya. Ini aja. Sangatlah tidak langsung. Itu